Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Bainah dengan NIM F10411811022 akan mempresentasikan desain penelitian saya dengan judul Fenomenografi di Skala Kuliah Siswa Sekolah Menengah Pertama atau SMP. Baik, di sini akan saya awali dengan menyampaikan latar belakang. Nah, jadi untuk latar belakang sendiri ini diawali dengan kegiatan belajar mengajar. Bahwa kegiatan belajar mengajar itu tidak hanya aktivitas yang memberikan proses kognitif, melainkan juga proses agar peserta didik mampu memahami materi, khususnya pembelajaran matematika, dengan bimbingan pendidikan dalam proses perkembangannya. Akan tetapi, setiap peserta didik itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda tentunya dalam memahami dan juga mencapai keberhasilan dalam pembelajaran matematika. Di sini seorang ahli Docker pada tahun 2017 menyebutkan bahwa kira-kira seperempat dari populasi di seluruh dunia itu mengalami kesulitan dengan matematika. Nah, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu diskalkulia. Nah, diskalkulia itu sendiri didefinisikan oleh Ruy Senners, Van Looyd, dan Van Lieshout pada tahun 2016 sebagai gangguan yang ditandai dengan masalah terus-menerus dengan pembelajaran dan kelancaran dan garing atau ingatan yang akurat dan garing atau penerapan pengetahuan matematika yang berkenaan dengan fakta dan juga pemahaman. Nah, hal ini berkaitan dengan kesulitan prosedural serta disfungsional neurologis dalam perhitungan. Nah, dalam penelitian ini berkenaan dengan aritmatika yang disampaikan oleh Sharma pada tahun 2020. Nah, jadi masalahnya di sini itu tidak banyak pendidik yang mengetahui dan memahami tentang fenomena diskalkulia. Mereka menganggap bahwa peserta didik itu tidak mampu mencapai keberhasilan dalam pembelajaran matematika disebabkan oleh faktor lainnya yang mampu diatasi secara mandiri oleh peserta didik. Misal, malas, misal tidak ingin memahami atau lebih banyak bermain seperti itu. Padahal ada hal lain yang juga menyebabkan siswa itu tidak mampu dalam perhitungan atau selama proses pembelajaran matematikanya itu tidak dapat secara optimal seperti itu. Nah, rumusan masalah di sini berdasarkan latar belakang yang sudah saya sampaikan tadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana hasil fenomenografi di skala kuliah yang dialami oleh siswa sekolah menengah pertama atau SMP. Untuk tujuan penelitiannya, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil fenomenografi di skala kuliah yang dialami oleh siswa sekolah menengah pertama. Nah, untuk kajian pustakanya, yang pertama itu fenomenografi. Fenomenografi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengetahui pemahaman masing-masing individu dalam memahami dan mengonseptualisasikan berbagai aspek terhadap suatu fenomena yang ada di sekeliling mereka. Nah, jadi setiap individu itu memiliki pemahaman yang berbeda tentunya. Nah, oleh karena itu fenomenografi ini digunakan agar masing-masing pemahaman tersebut dapat dikonseptualisasikan menjadi satu terhadap suatu fenomena tersebut. Nah, dalam hal ini fenomena yang dimaksud adalah diskalkulia. Nah, untuk diskalkulia itu sendiri atau dalam bahasa Yunani itu berasal dari kata dis yang artinya ketidakmampuan dan kalkulus yang artinya kerikil, manik, deka atau kelereng. Sebab pada zaman dahulu itu orang-orang Yunani menghitung dengan alat bantu kerikil, maka diskalkulia dapat diartikan sebagai ketidakmampuan dalam berhitung. Diskalkulia adalah kesulitan belajar yang dialami oleh siswa dengan ditandai kesulitan dalam berhitung. Nah, di sini untuk metode penelitian, nah bentuk penelitian yang saya gunakan, yang saya rencanakan, itu adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Kemudian untuk sumber datanya ini ada sumber data literatur dan juga sumber data lapangan yang terdiri dari data primer dan juga data sekunder. Nah, untuk prosedur penelitian sendiri diawali dengan pendahuluan, kemudian pelaksanaan penelitian dan juga penulisan laporan. Untuk teknik pengumpulan datanya, yang pertama itu dilakukan observasi, kemudian wawancara dan juga ada dokumentasi. Kemudian yang terakhir itu ada teknik analisis data. Jadi data-data yang telah didapatkan itu yang pertama akan direduksi terlebih dahulu, kemudian akan disajikan dan juga akan dibuatkan kesimpulan serta verifikasi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada hal yang kurang jelas, saya persilahkan kepada kawan-kawan untuk bertanya. Oke, saya izin bertanya. Baik, silahkan. Bisa lihat slide yang metode penelitian.
Hmm. Nah, jadi di sini kan Anda menggunakan pendekatan fenomenologi. Nah, apa alasan Anda menggunakan pendekatan itu? Itu saja sih, terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini pendekatan yang saya pilih yaitu pendekatan fenomenologi. Nah, jadi ini berkenaan dengan judul saya atau topik yang saya ambil yaitu fenomenografi. Nah, di mana saya ingin mengonseptualisasikan dari masing-masing persepsi. Karena kebanyakan itu menitik beratkan untuk diskalkulia itu sendiri bertumpu pada kemalasan siswa seperti itu. Jadi tidak benar-benar masing-masing individu itu mengetahui apa sebenarnya penyebab dari ketidakmampuan siswa itu berhitung. Nah, maka dari itu di sini saya menggunakan pendekatan fenomenologi yang akan mengumpulkan pemahaman-pemahaman dari masing-masing individu tersebut, kemudian baru direduksi dan didapatlah hasil dari fenomenografi tentang fenomena diskalkulia tersebut. Apakah bisa dipahami dari jawaban saya? Oke, terima kasih. Bisa. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, saya izin bertanya. Silahkan. Suara saya masih delay ya? Sudah terdengar? Oke, nah di latar belakang dijelaskan bahwa diskalkulia itu gangguan yang ditandai dengan masalah terus-menerus. Berarti kan berkesinambungan, berlanjut terus masalah nih. Dengan pembelajaran dan kelancaran dan garing atau ingatan yang akurat. Ataupun penerapan pengetahuan matematika. Berarti kan kalau siswa benar-benar bermasalah terus, nggak bisa gitu, nggak bisa apa, itu diskalkulia. Tapi kalau ada kasus, siswa ini pintar dan cerdas dalam berhitung juga. Namun suatu ketika terjadi insiden gitu kan, terjadi insiden dan siswa itu mengalami masalah pada otaknya gitu kan. Nah, terjadilah masalah juga, siswa ini nggak bisa berhitung dengan baik, bermasalah terus dalam hitungannya dan berkelanjutan. Apakah itu bisa termasuk di diskalkulia juga atau itu permasalahan yang lain? Karena kan sebelumnya insiden dia jadi nggak pandai. Oke, apakah masih ada lagi atau saya jawab terlebih dahulu? Masih ada satu lagi sih. Mau dijawab dulu kah atau saya tanya lagi? Mungkin boleh saya jawab terlebih dahulu ya? Oke. Oke, nah jadi untuk kasus tersebut itu ada kemungkinan atau ada peluang terjadinya diskalkulia karena setelah insiden tersebut tentu ada masalah ya. Dan itu berkenaan dengan adanya kesulitan prosedural serta disfungsi neurologis dalam perhitungan. Jika hal tersebut menyebabkan adanya disfungsi neurologisnya dalam perhitungannya. Jadi ada peluang terjadinya diskalkulia pada siswa tersebut. Hanya saja untuk menentukan seseorang tersebut itu mengalami diskalkulia atau tidak, kita tidak bisa melihat dari sekilas pandang saja. Karena ada beberapa ciri-ciri. Nah, jadi untuk dapat mengetahui bahwa siswa tersebut mengalami diskalkulia atau tidak, kita dapat cocokkan kembali dengan ciri-ciri dari diskalkulia tersebut. Nah, ketika siswa tersebut memenuhi atau sesuai ya dengan ciri-ciri dari diskalkulia tersebut, maka siswa tersebut dapat dikatakan mengalami diskalkulia. Apakah bisa dipahami? Jadi nggak perlu Jadi, berdasarkan jadi definisi, gini, siswa ya tersebut maksudnya nggak perlu bisa dikatakan berdasarkan diskalkulia definisi, tetap ada ciri-ciri. Walaupun jika orang terdapat tersebut disfungsi nih. mendapatkan satu yang terkena, Iya, maka setelah definisi tetap diperlukan pendalaman lagi gitu. Jadi tidak dapat dijustifikasi seperti itu. ya salah satunya itu disfungsi neurologis yang paling mencolok untuk menentukan orang itu diskalkulia. Iya.
Nah, selain itu juga mungkin yang lebih mudah untuk dilihat itu dari kesulitan prosedural. Jadi, dalam mungkin penyelesaian masalah matematika itu dalam prosesnya itu dia mengalami kesulitan prosedural kayak gitu. Nah, jadi siswa tersebut ada kemungkinan mengalami diskalkulia seperti itu. Bagaimana? Oke, baik. Dari penjelasannya tadi, saya juga timbul pertanyaan lagi bahwa tadi kan dari latar belakang udah jelas ini di diskalkulia ternyata ada poin-poin penting supaya bisa menjudge orang itu ada masalah diskalkulia. Nah, dalam presentasi yang tampilkan peneliti Gajah Pustakanya tentang fenomenografi. Fenomenografi itu kan metode yang dipakai ya. Itu mengetahui pemahaman masing-masing individu. Nah, dalam diskalkulia ini kan pengen tahu orang ini mengalami masalah atau enggak. Dan di sini juga mau mengetahui pemahaman masing-masing individu. Berarti apakah peneliti ada parameter bahwa fenomenografi ini untuk memahami masing-masing individu dalam diskalkulia ini jelas? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, jadi terkait dengan parameter tentang pemahaman masing-masing individu tadi. Nah, untuk kajiannya ya, jadi dari fenomenografi, di sini untuk mengetahui pengetahuannya tentang fenomena ini kan berkenaan dengan fenomena diskalkulia. Nah, jadi untuk hal-hal yang menjadi dasar untuk mengetahui tersebut itu didasarkan pada ciri-ciri diskalkulia tadi. Nah, jadi hal tersebut untuk ciri-cirinya nanti jadi mungkin juga berkenaan dengan ini ya, dengan metode penelitiannya. Nah, di sini akan dilakukan observasi, kemudian wawancara, dan juga dokumentasi di sini. Nah, jadi dari proses tersebut kita akan mengetahui. Jadi dengan standar yang sama berdasarkan ciri-ciri diskalkulia tadi, maka akan didapatkan pemahaman dari masing-masing individu tentang fenomena diskalkulia tersebut. Nah, setelah didapatkan masing-masing pemahaman tadi, baru kemudian dikonseptualisasikan. Nah, terhadap fenomena diskalkulia tadi, seperti itu. Jadi untuk parameternya tentang pemahamannya itu didasarkan dengan ciri-ciri dari fenomenanya, seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa, berarti untuk melihat fenomenografi, begitu kan? Iya. Oke, sudah jelas. Dan pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya atau mungkin bisa saya cukupkan? Kalau dari saya mungkin udah cukup. Oke, baik. Terima kasih karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka presentasi saya tutup. Terima kasih atas pertanyaan dan juga tanggapannya serta perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan juga kekurangan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam.